Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu sedang viral tentang tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat. Lagi rame di sosial media mengatakan bahwa tambang nikel ini merusak pariwisata Raja Ampat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu sering terjadi hal-hal seperti ini? Dulu ada tuh ya masalah pagar bambu, kemudian ada banyak ya macam-macam. Kemudian di Danau Toba ada yang namanya Indorayon, yang katanya ada pabrik kertas di situ merusak Danau Toba, merusak airnya, mencemari airnya dan lain sebagainya. Ada banyak kok masalah-masalah seperti ini di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bahas senetral mungkin ya. Saya tidak berpihak pada pemerintah. Saya tidak berpihak pada masyarakat juga, karena masyarakat itu belum tentu semuanya benar kan. Saya berpihak pada kebenaran ya. Jadi jarang-jarang loh channel yang membahas masalah seperti ini. Biasanya ya kalau saya bahas ini pasti banyak nanti yang tersinggung, kemudian ini nggak sesuai dengan algoritma. Karena apa? Karena saya tidak berpihak. Kalau Anda kalau Anda perhatikan, konten kreator itu dinotis oleh algoritma karena dia berpihak biasanya. Dan mereka biasanya berpihak pada kalangan mayoritas. Ya, di Konoha saya melihat ya, warga Konoha itu sudah kehilangan arah atau sudah kehilangan kepercayaan dengan pemimpinnya. Namun yang jarang disadari, pemimpin itu kan bersumber daripada masyarakat kita. Ya, DPR itu kan yang milih masyarakat. Pemerintah itu yang milih masyarakat. Presiden yang milih siapa? Masyarakat. Jadi kita semua sebenarnya yang memilih mereka. Nah, di video ini saya akan benar-benar netral, senetral tentang, saya tidak berpihak pada apapun. Saya akan memberikan gambaran gitu. Ya, saya akan membahas dari sudut pandang holistik, ya, sudut pandang yang lebih luas dari view helikopter dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Apa masalahnya? Oke, langsung saja ke pembahasannya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi, tapi ini terdengar klise ya, atau terdengar aneh. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Konoha itu sering terjadi hal-hal seperti ini. Ya, kenapa warga Konoha itu sangat suka yang namanya mengeruk alam seperti nikel dan sebagainya. Apa alasannya? Kenapa kita lebih fokus pada SDA daripada SDM? Salah satu alasan yang berpengaruh itu adalah karena IQ kita sangat rendah. Yap, suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus mengakui bahwa IQ orang Indonesia itu sangat rendah, sangat rendah. Menurut penelitian, walaupun penelitian ini banyak orang membantah, rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Lah, apa hubungannya IQ orang yang rendah dengan masalah ini? Sangat berhubungan, ada korelasinya. Pelan-pelan saya jelaskan ya. Jadi gini korelasinya. Biasanya negara yang IQ-nya itu rendah, rata-rata 78, maka negara tersebut biasanya adalah negara yang krisis dengan SDM. Jadi ini ada korelasinya ya, pelan-pelan ya. Kalau suatu negara itu IQ-nya rendah, maka negara tersebut bisa dipastikan SDM-nya tidak maju, SDM-nya rendah. Ya, kita harus mengakui bahwa Indonesia itu SDM rendah. Kenapa Indonesia tidak maju? Ya karena SDM rendah. Kalau kita perhatikan negara-negara maju itu, biasanya mereka SDM-nya tinggi. Kenapa SDM mereka tinggi? Karena IQ mereka tinggi. Jadi ini berhubungan ya, ada korelasinya ya. IQ yang tinggi itu biasanya menghasilkan apa? SDM yang tinggi. Ya. Orang yang berpikiran pendek itu biasanya cenderung korupsi, cenderung menipu, cenderung merugikan orang lain. Orang yang berpikiran pendek biasanya IQ-nya pendek, IQ-nya rendah. Orang yang ber-IQ tinggi, ya yang berpikiran panjang, yang punya SDM tinggi, biasanya mereka memikirkan sesuatu hal yang lebih baik di masa depan. Mereka berpikir 10 langkah gitu. Pikiran mereka tidak pendek, panjang.
Ya, jadi ini ada korelasinya ya. Negara yang dihuni oleh masyarakat IQ-nya rendah, maka negara tersebut akan SDM rendah. Negara yang dihuni oleh IQ-nya yang tinggi, ya masyarakat di sana banyak IQ tinggi, maka negara tersebut biasanya SDM tinggi. Ya, karena logikanya gini, nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang IQ rata-rata 78, nggak ada. Negara maju itu rata-rata IQ-nya 100 ke atas. Seperti China misalnya, Singapura, IQ mereka tinggi-tinggi kok. Jepang 100 ke atas. Jadi bagaimana cara untuk menaikkan SDM Indonesia? Salah satu yang paling masuk akal itu tingkatkan dulu IQ-nya. Itu yang paling utama. Nah, karena kita kekurangan IQ, kekurangan SDM, ya kita rata-rata masyarakat SDM rendah, sehingga biasanya ya negara yang SDM rendah itu lebih fokus pada sumber daya alam, mengeruk dari dari alam. Kenapa hanya mengeruk gitu, nggak ada pikiran lain dan sebagainya? Kenapa? Ya karena IQ kita rendah. Kita nggak punya kemampuan untuk mengolah sesuatu hal untuk nilai tawar misalnya. Seperti di Amerika misalnya. Di Amerika kan ada Google ya. Google ini kan nggak butuh yang namanya sumber daya alam yang banyak-banyak kan. Ya nggak sih? Mereka cuma butuh otak. Mereka lebih membutuhkan sumber daya alam dari luar ya. Kalau misalnya ya mereka butuh misalnya ya. Mereka nggak butuh-butuh amat yang namanya sumber daya alam. Kemudian apa? Kemudian aplikasi TikTok misalnya. TikTok buatan apa? Buatan China. Apakah China itu mengeksploitasi sumber daya alam? Enggak. Kemudian ya Tesla misalnya. Apakah Tesla itu mengeksploitasi sumber daya alam negaranya? Enggak. Ya, mereka lebih mengurangi yang namanya sumber daya yang tidak terbarukan gitu ya, seperti ya nikel ya. Bahkan ya Tesla sekarang ini mereka tidak butuh yang namanya nikel ya. Update terbaru belakangan ini ya. Ya, mereka bisa menciptakan baterai tanpa nikel 100% ya, hanya sedikit mungkin nikelnya. Itu luar biasanya. Kenapa mereka menciptakan seperti itu? Untuk menghindari apa? Untuk menghindari kerusakan lingkungan. Karena petinggi-petinggi Tesla itu berpikir bahwa kalau kita butuh nikel yang banyak, itu artinya akan terjadi perusakan alam. Ya, harusnya kan mobil listrik itu untuk tidak merusak alam. Itu motonya, itu motivasinya. Jadi negara kita itu kalau boleh jujur kekurangan yang namanya SDM. Kita tuh SDM rendah. Kenapa? Karena IQ kita itu rendah. IQ kita itu rendah, makanya kita berpikirnya pendek. Jadi orang yang berpikir pendek itu dia hanya bisa mengeruk alam, ngambil nikel, ngambil batu bara, ya kemudian sawit dan sebagainya. Ada banyak kok ya di Indonesia dengan apa? Dengan cara mengeruk alam untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Kenapa hal ini bisa dibiarkan? Apakah pemerintah di Konoha tahu? Ya tahu, masa nggak tahu? Tahulah. Mungkin ya di antara sahabat entrepreneur berpikir, oh pemerintah Konoha nggak bakal tahu. Tahu. Cuma mereka bersandiwara aja. Mereka mengorbankan, biasanya mereka korbankan itu ya seperti pion-pion lah. Ya, pion-pion ya mungkin utusan menteri apa segala macam gitu. Ya, itu pion-pion mereka. Kalau saya lihat sekarang ini ada ya seorang menteri di Konoha bernama, sebut saja inisialnya B ya, akhirannya Lil. Menurut saya ya Mr. B Lil ini hanya pion. Hanya pion, guys. Dia bisa saja diangkat jadi menteri di Konoha. Tujuannya apa? Untuk memuluskan rencana daripada pemerintah di Konoha. Nih, gini ya, logikanya gini. Kenapa ya sebut saja namanya ya, Behlol misalnya ya. Kenapa Pak Behlol ini dipilih jadi menteri SDM di Konoha? Ya karena ada rencana mereka mengeksploitasi Papua. Sehingga dipilihlah orang yang berasal dari sana, dari Papua. Itu logikanya. Karena apa? Karena Pak Behlol ini bisa meredam kemarahan daripada orang-orang Papua.
Ya, nangkep nggak apanya? Logikanya. Itu logikanya. Ya. Jadi ini sebenarnya trik sederhana sebenarnya. Kemudian bagaimana cara pemerintah Konoha untuk meredam kemarahan masyarakat? Biasanya mereka menggunakan perpanjangan tangan daripada pemuka agama ataupun lembaga-lembaga agama yang dipercayai. Jujur aja deh, banyak kok ya lembaga-lembaga keagamaan di Konoha itu yang uh, turut andil atau punya saham di pertambangan. Ada kok, ada jatahnya kok. Mereka minta jatah. Kecuali agama Kristen ya. Kristen menolak. Pendeta-pendeta menolak. Ya, tapi selebihnya pemuka-pemuka agama yang lain tuh ya mereka nggak bisa lihat duit guys ya. Jadi, mereka cuma teriak-teriak, oh saya nggak butuh duit dan sebagainya, bla bla bla. Bodoh amat. Mereka bodoh amat sebenarnya sama rakyat. Buktinya mereka bermain tuh juga tuh. Kenapa pemerintah sengaja ngajak pemuka-pemuka agama gitu ya, ngajak pimpinan lembaga tertinggi majelis agama yang ada di Konoha gitu. Kenapa? Ya, biar apa? Biar meredam kemarahan masyarakat. Coba kalau misalnya nih, oh, para pemuka-pemuka agama atau ulama yang di Konoha itu nggak dapat jatah, mereka nggak bakal diem, mereka akan tuntut, akan demo. Tapi kan nggak ada demo tuh. Paling di sosial media, paling rakyat Papua yang menderita, bikin video, itu doang sih sebenarnya. Nggak ada tuh yang demo di di istana di Konoha, nggak ada tuh. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, ini mungkin pertanyaan inti ya, kenapa pemerintah tega gitu? Bahkan ya yang melakukan itu badan usaha milik negara di Konoha. Ya itu kan cabang-cabangnya, yang punya PT di sana itu cabang-cabang daripada badan usaha milik negara di Konoha. Kenapa pemerintah tega gitu melakukan hal seperti itu? Apa alasannya? Ya kalau boleh jujur mungkin ini jawaban yang paling menohok tapi jujur. Alasannya apa? Ya karena mereka nggak ada pilihan lain. Pemerintah itu bukan dewa guys. Yang milih pemerintah itu siapa? Kita. Yang memilih presiden itu siapa? Kita. Mereka nggak punya pilihan lain. Mereka dulu waktu kampanye berjanji, saya akan menaikkan ekonomi Konoha 5% per tahun misalnya, atau 10% per tahun. Jadi untuk menutupi ini, ya, untuk menutupi janji ini, maka mereka melakukan hal-hal yang tidak halal sekalipun, seperti merusak alam, pertambangan nikel. Ya, kenapa? Karena mereka berpikir ya kalau kita menambang nikel ini, ya kita kan mempekerjakan orang, ya, pengangguran berkurang dan lain sebagainya. Pajaknya tinggi dan lain sebagainya, banyak pendapatan negara dan lain sebagainya. Jadi itu pikiran daripada pemerintah. Kalau misalnya pemerintah itu nggak melakukan hal-hal seperti ini ya, mengambil tindakan, maka mereka, para pemerintah ini akan dicap pembohong. Jadi sebenarnya serba susah. Ini seperti lingkaran setan. Masyarakat kita yang kurang bernalar memaksa pemerintah kita untuk apa? Untuk menaikkan perekonomian kita itu 5 tahun, oh, 5% per tahun itu. Tapi apa? Tapi tidak menyiar kenyataan seperti apa. Nggak bisa. Jadi masyarakat Konoha juga nggak semuanya tapi ya banyak kok kurang bernalar. Mereka berpikir bahwa kalau misalnya mereka punya pemimpin yang bagus, yang jujur dan lain sebagainya, Konoha langsung menjadi negara maju. Enggak seperti itu. Ya, justru saya melihat ya, kenapa Pak Jokowi akhir-akhir ini banyak dibenci gitu, banyak hatersnya. Kenapa? Karena zaman dulu warga Konoha itu sangat berharap pada Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi gagal menjadikan Indonesia menjadi negara maju, maka pelampiasannya apa? Ketika Pak Jokowi pensiun, tetap aja dibully. Ijazah itu sebenarnya itu bentuk daripada cara, ya, cara masyarakat untuk apa? Untuk ngebully, ya, ngebully Pak Mulyono. Itu sebenarnya, itu intinya, ya. Ijazah itu dan lain sebagainya itu cuma alasan doang itu mah. Tujuannya apa? Tujuannya ya mereka membuli. Padahal kan dulu kan mereka puja-puja, mereka pilih dan lain sebagainya. Jadi ini semacam dilematis ya, semacam lingkaran setan saya melihatnya. Warga Konoha itu pengen pemimpin yang seperti dewa, pengen pemimpin seperti malaikat dan sebagainya. Tapi apa?
tapi mereka lupa bahwa negara itu tidak akan bisa maju kalau pemimpinnya bagus tapi masyarakatnya nggak bagus. Jadi harus jalannya. Ibaratnya gini guys, kalau misalnya ya kita ambil contoh Singapura. Kenapa Singapura maju? Apakah karena pemerintahannya bagus? Iya, saya mengaku bagus. Tapi dibarengi dengan masyarakatnya. Coba kalau warga Konoha di sana rata-rata, mohon maaf ya, rata-rata Aki-78 diekspor ke Singapura misalnya. Ya, jadi penduduk Singapura 80% misalnya. Warga Konoha ditukar misalnya. Ya, kalau ditukar nih orang-orang Singapura ya didatangkan ke Konoha, terus orang Konoha didatangkan ke Singapura ya. Ibaratnya tukaran nasib gitu. Maka 10 tahun kemudian Konoha akan menjadi seperti Singapura dan 10 tahun kemudian Singapura akan menjadi seperti Konoha. Kebalik. Jadi pada intinya SDM ya. Justru karena pemerintah Konoha berpikir SDM kita tuh nggak maju-maju, SDM kita tuh nggak bagus ya, SDM kita tuh sangat-sangat tertinggal sehingga apa? Sehingga mereka lebih mengeksploitasi sumber daya alam. Pemerintah itu kalau membangun SDM itu nggak bisa cuma 5 tahun, 10 tahun, nggak bisa. Membangun SDM itu butuh ratusan tahun guys, minimal 30 tahun. Sementara periode presiden itu kan cuma 10 tahun. Jadi bagaimana caranya ya untuk memenuhi ya kampanye-kampanye atau melunasi janji-janji waktu kampanye. Saya akan memajukan perekonomian Konoha. Ya, saya akan menaikkan ekonominya 5% per tahun. Tapi ya pemerintah Konoha sekarang ini takut gitu ya, nanti janji saya tidak terrealisasi dan sebagainya. Lalu mereka mengambil cara-cara seperti ini. Kalau sekarang viral ya, kita perhatikan viral ya, terus nanti balik lagi tuh guys ya, sekarang lagi panas-panasnya itu biasanya di stop, tapi nanti balik lagi karena mereka tahu bahwa orang Indonesia itu mut-mutan. Kalau viral rame, oh kita tuh berteriak dan sebagainya, tapi nanti kalau udah lega dikit kita lupa lagi ya. Kasihan ya alam kita dirusak. Tapi ini kan semacam dilema sebenarnya. Kadang saya berpikir pemerintah Konoha itu berpikir kenapa nikah itu dikeruk. Mungkin pemerintah Konoha berpikir kalau nggak dikeruk sekarang nanti suatu saat juga akan dikeruk ya, misalnya ratusan tahun kemudian pasti dikeruk juga. Sehingga apa? Sehingga pemerintah Konoha itu nggak sungkan-sungkan mengeruk nikel yang ada di Raja Ampat dan sebagainya ya. Kita ambil contoh lain, misalnya contoh yang lebih sederhana ya, timnas Indonesia sekarang ini rata-rata didominasi oleh pemain luar kan, pemain dari luar, kemudian ngambilnya dari Belanda dan sebagainya. Rata-rata mereka ngambil SDM-nya dari situ kan. Nah yang jadi pertanyaan kenapa? Why? Apa alasannya? Ya karena SDM kita sangat rendah. Kita nggak bisa bersaing gitu. Kita nggak bisa main bola. Waktu kita kecil nggak pernah diajari main bola. Ya kita cuma diajari menghafal dan menghafal. Ya itu alasannya kenapa SDM kita itu terpuruk. Dari kecil kita sudah diajari menghafal, bukan berpikir ya. Kalau di negara maju itu seperti Belanda misalnya, mereka diajak berpikir, murid-murid itu diajak berpikir ya. Jadi itulah alasannya kenapa SDM Indonesia itu terpuruk, susah maju. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan timnas ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Timnas itu kan udah seperti mohon maaf ya, udah seperti pemain sepak bola luar semua gitu rata-rata. Nggak semuanya tapi ya. Tapi menurut saya itu kurang lebih 70% sampai 60% ya, lebih ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar timnas kita berjaya. Namun menggunakan apa? Menggunakan orang-orang dari luar. Sebenarnya ya saya tahu orang itu ada hubungannya dengan Indonesia dan sebagainya. Tapi gini guys, kalau misalnya ada orang Indonesia melebihi atau setara dengan skill mereka, Pak Erick Thohir juga nggak bakal pergi ke luar negeri jauh-jauh nyari talent. Enggak. Justru karena dia kesusahan nyari talent di dalam negeri, ya kesusahan nyari SDM dalam negeri, sehingga apa? Sehingga ya perginya ke Belanda gitu. Oke? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Menurut kalian gimana? Apa yang akan saya bahas di next video?
Tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.